Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, industri properti menjadi salah satu industri yang paling terdampak selama pandemi COVID-19 selain sektor retail. Bagaimana tidak, kita tahu di dalam industri properti ada berbagai sektor-sektor di dalamnya, termasuk sektor perkantoran, lalu juga sektor pusat perbelanjaan atau mal, dan juga penjualan perumahan yang semuanya turut tertekan selama pandemi COVID-19. Kalau kita berkaca, bukan cuma pada saat pandemi COVID-19 saja sebenarnya sektor properti itu tertekan. Tapi kalau kita melihat 8 tahun terakhir itu memang sedang masuk masa-masa sunset di sektor properti. Lalu bagaimana tentunya untuk sektor properti di 2021 mendatang? Kita bahas ulas di pagi hari ini kuda-kuda industri properti di tahun ini juga. Kita lihat bagaimana sebenarnya seberapa besar atau seberapa bertahan industri properti ini, sektor properti. Kita ulas satu persatu, mulai dari bisnis sewa perkantoran. Karena kita tahu sejumlah emiten-emiten properti atau perusahaan properti itu memiliki juga lini bisnis penyewaan perkantoran. Kita lihat dari Intiland Development, itu walaupun dibandingkan begitu ya secara year on year dari kuartal 3 2019 dengan kuartal 3 2020 memang terjadi cukup dengan pendapatan di kuartal 3 2020 adalah 164,1 miliar rupiah begitu ya dengan pendapatan untuk Intiland Development. Sementara kalau kita lihat sendiri bagaimana tentunya okupansi perkantoran di tahun 2020 saja itu sampai kuartal 3 untuk CBD atau Central Business District itu hanya mencapai 81,9% keterisiannya. Jadi ada penurunan begitu ya. Karena kalau kita lihat juga untuk non-CBD atau Central Business District itu hanya 84,2%. Jadi terjadi penurunan ya sekitar kurang lebih sekitar 16%-an begitu penurunan untuk non-CBD, sementara 19% untuk penurunan yang CBD. Dan kalau kita lihat sejumlah perusahaan-perusahaan pengelola properti yang memiliki bisnis perkantoran juga, misalnya juga Summarecon Agung begitu ya. Ini kalau kita lihat Summarecon Agung 2,96 miliar rupiah di tahun 2019 di kuartal 3-nya, turun tipis saja sebenarnya di 2020 dari pendapatan sewa bisnis perkantorannya 20,95 miliar rupiah. Nah, sementara untuk Pakuwon Jati itu turunnya drastis, terjun bebas dari 2,1 triliun rupiah di kuartal 3 2019 itu di kuartal 3 2020 turun terjun bebas untuk sewa perkantorannya. Bahkan hampir 80% begitu ya penurunannya karena 883,29 miliar saja untuk pendapatan di kuartal 3 2020 dari bisnis sewa perkantoran. Lalu Ciputra Development. Nah, Ciputra Development memiliki dua lini bisnis begitu untuk perkantoran, yang satu penjualan perkantoran, yang satunya penyewaan perkantoran. Kalau di penjualan perkantoran untuk tentunya Ciputra Development itu kalau kita lihat sampai dengan saat ini adalah kurang lebih 334,76 miliar di kuartal 3 2019, sementara untuk kuartal 3 2020 adalah 331,67 miliar rupiah. Sementara untuk sewa perkantoran untuk Ciputra Development itu adalah terdapat kurang lebih 143,63 miliar rupiah dan juga 158,59 miliar rupiah di kuartal 3 2020. Artinya ada penurunan pendapatan untuk Ciputra Development dari sisi penyewaan perkantoran. Kenapa ini terjadi tentunya? Ya karena kalau kita lihat untuk sisi penyewaan perkantoran, orang-orang kan sedang work from home begitu ya. Okupansi atau tingkat keterisian dari perkantoran itu dikurangi. Bahkan ada yang 50%, ada bahkan juga yang 25% yang masih misalnya harus tetap berkantor begitu ya. Pengurangan pegawai yang ditaruh di rumah mereka masing-masing untuk bekerja. Ini sebenarnya mengganggu bisnis dari sektor properti khususnya penyewaan perkantoran. Itulah dampak sangat besar begitu ya untuk tingkat keterisian perkantoran. Nah, selain untuk bisnis sewa perkantoran, kita tahu bahwa sektor properti juga memainkan untuk bisnis penjualan perumahan. Nah, untuk penjualan perumahan saja sebenarnya memang sudah tampak begitu ya penurunan sejak beberapa kuartal terakhir begitu ya. Nah, kalau kita lihat hingga kuartal 3 2020 itu penurunannya itu sangat besar sekali. Misalnya kalau kita lihat untuk penurunan rumah tipe besar begitu ya, ini adalah negatif 60,03%, adalah minus 60% begitu ya. Jadi penurunannya sangat dalam untuk rumah tipe besar. Sementara kalau kita lihat untuk rumah
tipe kecil begitu ya. Ini yang berwarna biru itu juga terjadi penurunan yang cukup besar untuk rumah tipe kecil, yaitu di 24,99. Sementara untuk rumah tipe menengah adalah turunnya 29,28% secara year on year begitu kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019. Memang ya sektor properti itu ada beberapa pendorongnya ya, termasuk diantaranya kalau kita lihat adalah suku bunga acuan Bank Indonesia yang ya diharapkan sebenarnya tercermin begitu di suku bunga KPR dan juga kredit pemilikan apartemen atau kredit pemilikan rumah juga. Tapi sayangnya hingga saat ini untuk penjualan perumahan masih cukup tertekan. Nah, kalau kita lihat dari sisi lesunya untuk penjualan perumahan, dari penyewaan perkantoran, dan juga ditambah dari recurring income atau pendapatan berulang dari sektor-sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di properti. Kita tahu ya ada beberapa perusahaan properti yang memiliki recurring income, bahkan bertumpu pada recurring income mereka. Sebut saja yang memiliki mall-mall begitu ya, misalnya BSDE, terus juga Pakuwon Jati, terus juga APLN Agung Podomoro begitu ya. Itu semuanya memiliki usaha-usaha mall, di mana tenan-tenan, tingkat keterisian tenan di mall itu juga berkurang selama PSBB DKI Jakarta khususnya. Dan beberapa daerah lain kota-kota besar seperti Surabaya, lalu bisa dikatakan juga di Sulawesi Selatan. Ini tentunya yang membuat recurring income dari emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan properti ini sangat terlibas di tahun 2020. Padahal recurring income ini pendapatan berulang khususnya dari penyewaan tenan itu menjadi tumpuan mereka di sisi pendapatan di setiap tahunnya. Nah, kalau itu semua terjadi, apalagi misalnya yang menjadi pendorong misalnya lesunya juga pembelian properti atau perumahan misalnya. Kita lihat ya, tren suku bunga KPR. Ini dia yang terjadi saat ini. Di Juni 2019, tren suku bunga KPR itu di angka 9,43%. Memang terjadi penurunan yang walaupun dikatakan tidak cukup signifikan kalau bercermin pada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Karena untuk penurunan dari kuartal 3 saja atau Desember 2019 sampai dengan September 2020, penurunan suku bunga KPR itu hanya 42 basis point. Jadi kalau kita bandingkan antara penurunan suku bunga KPR dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, suku bunga acuan Bank Indonesia itu sudah turun 125 basis point atau sekarang berada di 3,75%. Cukup rendah sebenarnya. Namun kalau kita lihat untuk suku bunga KPR baru turun 42 basis point, sekarang berada di 8,63%. Rata-rata ya, tapi kalau kita lihat implementasinya di lapangan memang ya masih ada yang memberikan suku bunga KPR itu di atas 10%, bahkan ada yang 12% beberapa perbankan. Kalau pandangan Simanung Khalid, begitu ya, pengamat properti mengatakan bahwa sebenarnya konsumen Indonesia itu adalah konsumen paling tough, paling kuat sebenarnya menahan beratnya beban suku bunga KPR ini. Bagaimana tidak ya, nggak ada pilihan lain. Kalau mau memiliki rumah, saat ini ya salah satu jalannya adalah KPR. Tapi kalau kita lihat dengan tingginya beban bunga KPR itu juga sebenarnya yang mendorong salah satu lesunya pembelian perumahan di tahun-tahun sebelumnya. Atau tahun 2020 juga cukup lemah sebenarnya pembelian perumahan. Nah, untuk outlook sektor properti di 2021 dengan besarnya tekanan di tahun 2020 ini, dengan tentunya pengurangan recurring income atau tertekannya recurring income, terus misalnya juga di tahun 2020, penurunan juga sejumlah penjualan properti di 2020, lalu juga untuk bisa dikatakan penyewaan perkantoran sangat tertekan. Bagaimana di 2021? Kata CEO Lipo Karawaci LPKR itu ya, Pak John Riyadi mengatakan kalau misalnya di tahun 2021 industri atau sektor properti ini melihat begitu ya sebuah harapan baru di tahun 2021. Implementasi Omnibus Law ini menjadi salah satu harapan begitu bagi sektor properti. Karena kalau kita lihat untuk implementasi Omnibus Law sendiri itu dikatakan adalah memudahkan bisnis properti dan juga dapat menarik lebih banyak pembeli bahkan dari orang-orang asing. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law juga masih tetap mengatur bahwa properti tidak boleh dimiliki oleh orang-orang asing selain orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Lalu bonus demografi tentunya ini juga yang menjadi harapan bagi sektor properti menurut John Riyadi, yaitu bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta karena adanya pertambahan struktur umur penduduk dengan proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja. Jadi harapannya juga mungkin kalau Anda yang sudah memiliki perekonomian yang cukup baik begitu di 2020 ini bisa membeli rumah begitu ya dengan pertimbangan segala macam masih bisa mencicil sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Lalu ada kerjasama pengembang dan juga perbankan. Bagaimana tentunya untuk kerjasama pengembang dan juga
perbankan itu adalah terkait dengan penyediaan kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah ini sebenarnya yang menjadi harapan. Kalau kita berkaca pada yang tadi saya katakan ya bahwa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sudah 125 basis point, mungkin harapannya juga penurunan suku bunga KPR yang rata-rata di rata-rata 8,63% bisa turun lagi sedikit karena hanya baru turun 42 basis point. Bahkan implementasi di lapangan ya bisa sampai 12% untuk suku bunga KPR. Itu sebenarnya yang diharapkan bagaimana ada sinergitas antara pengembang dan juga perbankan. Diharapkan memang sebenarnya untuk industri sektor properti ini bisa kembali bangkit di 2021 bagaimana tidak ada efek domino kepada 170 sektor lainnya kalau sektor properti bisa kembali bangkit.